Sahabat Kristiani, selamat pagi. Pagi ini saya akan membahas atau mengkulik satu perumpamaan di Alkitab yang menurut saya penting untuk anak-anak Tuhan yang sudah mengambil keputusan mengikut Yesus. Anak-anak Tuhan yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Ada beberapa hal yang kita belajar tentang tingkat-tingkat hati manusia. Ada di mana itu seperti batu, perumpamaan seperti batu, terus tanah yang keras, terus tanah yang bersemak duri, terus tanah yang subur. Konteks perumpamaan Yesus kali ini tidak lagi di konteks orang-orang yang tadi, yang hati yang keras, hati yang khawatir, tidak lagi. Saya melihat perumpamaan Yesus tentang satu hal ini, yaitu tentang perumpamaan kebun anggur. Ini adalah khusus kepada anak-anak Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan. Kenapa saya merasa ini penting kita ketahui? Karena secara pribadi saya pun melihat ada sesuatu hal yang lebih jelas daripada sebelum saya membaca firman yang sama kemarin. Ada hal yang saya merasa kelengahan terjadi di orang-orang yang anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi melihat kelengahan ini sebagai sesuatu hal yang kita harus perbaiki. Kita harus terus lebih baik. Kemarin saya singgung bagaimana kita melihat, bagaimana pandangan kita tentang keselamatan itu adalah beberapa yang meninabobokkan kita, yaitu Yesus mati untuk menebus dosa saya. Yesus lahir untuk menebus dosa manusia, menebus dosa saya. Terus ada kita merasa, keselamatan itu sudah milik saya gitu. Keselamatan itu sudah mutlak milik saya. Nah, ini yang saya merasa perlu mengangkat ini. Jadi di dalam perumpamaan kebun anggur itu, kita melihat ada beberapa poin ya yang penting. Yaitu kebun anggurnya, terus pohon anggurnya, tempat untuk hasil buah anggurnya, dan juga benteng
ya benteng, tembok yang berupa pohon-pohon untuk yang menjaga kebun anggurnya, dan juga pengusaha yang pemilik kebun anggur, dan juga yang pengelola kebun anggurnya. Ada hal yang saya merasa bahwa Tuhan tidak memberikan segala sesuatu itu dengan cuma-cuma. Seperti itu. Bahwa Tuhan sebagai seorang pengusaha mengharapkan ada hasil. Nah ini dia. Mengharapkan ada hasil. Jadi ketika dia membuat kebun anggur ini, dia sudah jaga kebun anggurnya agar kebun anggur itu aman dari kemungkinan-kemungkinan yang merusak kebun itu sendiri. Ditanami pohon-pohon di sekelilingnya sebagai tembok daripada batasan daripada kebun anggur itu. Kemudian kebunnya dikelola dengan baik, ditanamin pohon anggur, dan dalam waktu yang sama dia menggali tempat untuk tempat menyimpan buah daripada anggur itu. Menggali satu tempat untuk dipersiapkan hasil daripada kebun anggur itu. Itu yang luar biasa. Dalam waktu yang sama, ketika dia membuat satu kebun, menanami kebun anggurnya, di waktu yang sama dia juga sudah menyiapkan tempat untuk hasil kebun itu sendiri, yaitu hasil daripada pohon anggurnya. Dan setelah semuanya itu, dia persiapkan semua itu, baru dia cari penyewanya. Ini yang penting. Orang yang mengelola kebun anggurnya itu dengan cara sewa. Pengusaha kebun anggurnya itu mencari orang yang mengelola kebun anggurnya dengan cara sewa. Jadi tidak memberikan, tapi menyewakan. Tentu di dalam menyewakan itu pasti ada perjanjian-perjanjian, berapa persen untuk penyewa, berapa persen untuk pengelola. Pasti ada itu. Karena ladang anggur itu, kebun anggur itu disewakan. Artinya setiap hasil yang diambil pengelola dari kebun itu ada bagian daripada pemilik kebunnya. Ini yang saya merasa kita penting memahami ini. Bagaimana kita memahami ini? Tentu kita bisa memahami itu dengan cara kita secara pribadi. Kalau saya memahami pengusahanya itu adalah Allah Bapa Tuhan, dan kebun anggurnya adalah kita sendiri. Pohon anggurnya adalah firman. Ya, adalah firman. Dan pengelolanya. Nah, ini juga berarti kita sendiri juga. Ya. Jadi kita sendiri juga yang pengelolanya.
Jadi di dalam diri kita ini adalah sebagai pengelola, sebagai pohon anggur, dan juga sebagai kebun anggurnya. Yang menjaganya adalah Tuhan. Penjaganya adalah, pengusahanya adalah Tuhan, dan itu adalah hal yang mungkin kita secara pribadi perlu memahami ini dengan dengan benar ya, sehingga kita boleh berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Karena ketika di dalam perumpamaan itu ada hal cerita yang lain, yaitu bagaimana seorang pemilik itu pemilik ketika tuannya memberikan suruhannya mau mengambil upah bagian daripada tuannya, pengelola itu membunuh sampai kepada anak terakhir. Tapi itu poin yang berbeda. Saya mau hanya masuk di sisi poin bagaimana firman ini, bagaimana Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita secara sewa, gitu. Bahwa firman itu kita nggak bisa miliki dengan utuh gitu. Oh, ini akan terus tetap menjadi punya saya. Itu yang saya maksud. Kita tidak bisa memiliki firman Tuhan secara secara milik gitu. Jadi mungkin kita sudah pernah bertumbuh, memiliki sesuatu, berbuah. Firman itu sudah berbuah dalam diri kita. Tetapi ini tidak juga memastikan bahwa firman ini akan tetap menjadi milik kita gitu. Jadi ada satu kehidupan yang tidak pasti. Ada satu kehidupan yang harus terus diurus. Diurus dengan baik setiap hari. Karena posisi firman ini, karena firman ini diberikan kepada kita secara sewa gitu. Saya kasih kamu firman saya, tapi firman itu harus berbuah dalam hidup kamu. Kalau firman itu tidak berbuah dalam diri kamu, saya akan ambil. Seolah-olah seperti itu. Kalau firman itu yang saya berikan itu kepada kamu tidak membuahkan hasil kepada saya, ya saya ambil. Itu poinnya. Jadi kita mengalami hal seperti ini, sahabat Kristiani, dalam kehidupan kekristenan kita setiap hari. Ada di mana hati kita lembut, ada di mana kita merasa dekat dengan Tuhan. Dekat sekali. Tapi ketika kita tidak maintenance, tidak mengurus itu dengan terus-menerus dengan baik, hubungan kita pun bisa menjadi jauh. Hati kita yang tadinya lembut bisa menjadi kasar, bisa menjadi keras. Ada di mana kita kehilangan rasa. Tidak ada lagi satu ikatan emosional antara kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman itu diberikan kepada kita secara sewa. Yang kadang dia mau ambil terserah pemiliknya. Kalau kita maintenance dengan baik, maka si pemilik kebun itu, si pemilik kebun anggur itu, si pemilik anggur itu
akan memberikan, mempercayakan kebunnya itu untuk terus kita kelola. Kalau kebun anggurnya itu kita kelola dengan baik dan hasilnya bisa dirasakan oleh pemilik kebunnya, maka kebun itu akan terus dipercayakan kepada kita. Kita jangan berpikir mengelola satu kebun dengan seperti mengelola satu jemaat, mengelola ribuan jemaat. Tidak. Saya pahami. Kebun anggur yang Tuhan maksud itu adalah dalam diri kita ini, secara pribadi. Kalau kita bisa mengelola tubuh kita ini, di dalam tubuh kita ini bertumbuh firman Tuhan. Ya, kebun anggur itu adalah tubuh kita, pohon anggur itu adalah firman Tuhan. Kalau kita bisa mengelola tubuh kita ditumbuhi oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berbuah, kita bisa menikmati secara pribadi. Kita bisa menikmati secara pribadi. Berkat Tuhan, berkat daripada kita melakukan firman Tuhan, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Tetapi juga Tuhan minta bagiannya. Kamu sudah mendapat bagian yang baik daripada firman-Ku. Aku juga, bagianku mana? Ini kita terus belajar apa sih yang kita sebenarnya layak berikan sebagai bagian daripada milik Tuhan gitu. Pemilik tubuh, pemilik firman yang ada di dalam diri kita, dan pemilik tubuh kita ini, pemilik kebun ini. Saya kira agak sulit saya menggambarkan, tetapi saya merasa apa yang saya bicara di sini, kita jangan berpikir mengelola satu kebun seperti memahami bahwa kita ini adalah penilik jemaat, bahwa kita ini adalah pendeta, bahwa kita ini adalah... Tidak, saudara. Sahabat Kristiani, kebun itu sendiri adalah tubuh kita ini. Dan pohon anggur itu adalah firman yang ada, yang tumbuh di dalam diri kita ini, tubuh kita ini, di dalam hati kita ini. Kita mendapat banyak kebaikan sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang yang percaya kita, banyak orang yang sayang sama kita, banyak orang yang memberikan, menghargai, bahkan memuliakan kita karena firman Tuhan. Tetapi Tuhan pun ingin dimuliakan, karena kita harus bayar sewa. Karena Tuhan mau meminta bagiannya. Tuhan meminta bagiannya. Itu aja, saudara si Kristian, yang saya mau sampaikan di sini. Mungkin saya nggak bisa mengungkapkan ini dengan cara yang spesifik, tapi ada hal yang saya mau sampaikan di sini. Saudara Kristiani, kita ini adalah kebun anggurnya, dan di dalam kita ini ada pohon anggur, yaitu firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita di dalam hidup kita firman-Nya, karena Dia mau mengambil upahnya, bagiannya daripada firman itu. Karena firman itu harus berbuah, dan buahnya Dia mau, dan buahnya Dia minta, bagiannya Dia. Buahnya apa itu? Mungkin secara pribadi kita perlu merenung, melihat apa sih yang kita bisa berikan kepada Bapa, kepada Tuhan sebagai pemilik daripada pohon anggurnya, pemilik kita dan pemilik firman yang ada di dalam diri kita. Itu aja, sahabat Kristiani. Semoga bermanfaat. Ini adalah sesuatu hal yang sangat membangun saya, yang saya merasa membuat saya untuk lebih memahami bahwa saya ini adalah kebun anggur, dan anggurnya Tuhan berikan, Tuhan tanam di dalam diri saya
untuk Tuhan minta bagiannya, hasil daripada buah daripada pohon anggur tadi. Saya harus memberikan buah kepada buah yang baik, saya harus menikmati buah yang baik daripada kebun dan anggurnya di dalam hidup saya, juga keturunan-keturunan saya tentunya, tetapi Tuhan juga ingin meminta bagian daripada bagiannya daripada hidup kita sebagai kebun anggur yang juga pohon anggur, yang ditanami pohon anggur. Jadi sekali lagi, yang saya pahami adalah kebun anggur adalah kita sendiri, dan pohon anggur adalah firman yang ada di dalam diri kita, dan Tuhan ingin itu berbuah, dan buahnya kita tidak bisa ambil sendiri, karena Tuhan juga mau meminta bagian daripada buah daripada kebun dan pohon anggurnya. Terima kasih Saudara Kristiani. Selamat pagi, semoga membantu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.